Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Syarifah Hanum dan yang saya hormati dosen penguji Bapak Fendi Novrian SHMH dan Pak Mirda Aryadi MSN. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rike Najwa dengan NIM 122066623. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Nirmana Trimatra dalam perancangan busana kontemporer dengan teknik layering. Next. Dimulai dari latar belakang. Busana tidak hanya fungsional, akan tetapi sekarang juga sebagai media ekspresi artistik, yaitu di mana tidak hanya dengan fungsi kita memakai, tapi bisa memprestasikan seni di dalam busana tersebut. Di dalam busana tersebut, saya menggunakan style busana kontemporer yang mencerminkan tren gaya hidup dan pemikiran modern saat ini, sehingga dengan menggunakan konsep saya yaitu Nirmana Trimatra, yaitu pengolahan unsur rupa 3D atau 3 dimensi yang menggunakan ruang, volume, bentuk, dan tekstur, sehingga yaitu Nirmana Trimatra yang berunsur rupa 3 dimensi yang Nirmana Trimatra yang saya gunakan dengan menggunakan teknik busana, yaitu teknik layering, yaitu teknik penumpukan material atau bahan secara berlapis-lapis untuk menciptakan efek dimensi dan kedalaman visual yang menyerupai seperti Nirmana Trimatra. Next. Di sini ada rumusan dan tinjauan tujuan penciptaan. Rumusan masalah yaitu bagaimana mengaplikasikan prinsip Nirmana Trimatra dalam rancangan busana kontemporer. Yang kedua, bagaimana menerapkan teknik layering untuk menciptakan dimensi ruang, volume, dan struktur pada busana. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan karya aplikasi Nirmana Trimatra dalam perancangan busana kontemporer dengan teknik layering. Tujuannya ada 3, yaitu merancang busana kontemporer berbasis Nirmana Trimatra. Yang kedua, mewujudkan teknik layering pada busana. Yang ketiga, menghasilkan karya inovatif artistik dan berkarakter 3D. Next. Baiklah, kita masuk ke tinjauan karya. Di sini ada karya dari luar yang desainernya Radinindra yang menggunakan siluet tegas dan menggunakan tekstur kain batik, yang memperlihatkan di sini untuk membedakan dengan karya saya, yaitu karya saya lebih memfokuskan teknik layering dan di sini tidak, karena di sini hanya menggunakan busana kontemporer. Next. Yang kedua ada Ready to Wear Deluxe dari karya Maya Rati. Di sini nampak menggunakan teknik layering pada baju, ada baju dalamannya, ada jaketnya, dan dilapisi juga dari di celananya. Di sini menggunakan batik pada di sini dan gaya modern etnik. Gayanya lebih kompleks. Nah, perbedaan pada karya saya
memakai blazer dan memakai teknik layering pada selempang. Next, ada haute couture yang desainnya tema Prasetyo. Di sini lebih banyak menggunakan gaya eksotik karena full pada batik, banyak motif tradisionalnya dan potongan simetris dan menggunakan makrem. Perbedaan pada busana saya ialah memakai nirmana lebih dominan. Next, kita masuk landasan teori. Sumber ide utama yaitu nirmana trimata yang bukan alam atau motif tradisional, berarti lebih ke seperti tugas semester 2 atau semester 3, semester 1, semester 2 yang biasa dibikin tugas pada kelas nirmana. Nah, di situ saya terinspirasi dari susunan triplek yang mengikuti bentuk irama. Yang kedua ada busana kontemporer yang lebih fleksibel, tidak terikat pakem atau siluet oversize. Jadi di sini saya menggunakan busana kontemporer yang memakai tren yang modern saat ini, sehingga tidak memfokuskan pada siluet tertentu, sehingga saya bebas menggunakan siluet untuk menggabungkan nirmana dan pada busana. Yang ketiga ada nirmana trimata, yaitu studi tata rupa yang saya inspirasi dari bentuk panjang, lebar, tinggi, dan estetika dari berbagai sudut sehingga terbentuk kelompoknya. Yang keempat, teknik layering, base layer, mid layer, outwear, permainan posisi, dan kontras material. Nah, dari menggunakan teknik layering ini lah saya membentuk teknik untuk nirmana trimata, sehingga pada busana itu lebih nampak di mana nirmana trimatanya. Next, landasan penciptaan, unsur dan prinsip desain. Unsur desainnya yaitu garis yang ada vertikal, horizontal, diagonal yang membentuk struktur. Yang kedua ada bentuk, yaitu seperti ada kotak, lingkaran, segitiga yang untuk mempengaruhi siluet dan busana. Yang ketiga ada warna. Saya memakai warna navy, abu-abu, dan putih. Yang keempat ada tekstur, yaitu menggunakan tekstur kasar, tegas, halus, tegas, semi transparan pada busana pada kain. Prinsip desain yaitu ada keseimbangan, asimetris. Saya menggunakan keseimbangan yaitu asimetris yang dinamis dan modern. Yang kedua ada kesatuan, harmoni warna, bahan dan ornamen. Yang keempat ada proporsi, yaitu ukuran pria ideal. Saya menggunakan tubuh, berat badan, tinggi badan 170 cm, berat badan 63 sampai 65 kg. Next, tingkatan busana yang diciptakan, ready to wear. Saya menggunakan kemeja kontemporer, celana, memakai warna navy, abu-abu, dan warna putih pada teknik layering, dan menggunakan tekstur kasar. Yang kedua ada ready to wear deluxe, menggunakan blazer, menggunakan selempang dan teknik layering, menggunakan payet, celana kulot, dan eksklusif. Yang ketiga ada haute couture, yang saya gunakan memakai celana oversize dengan teknik layering, ada atasan dengan teknik layering di lengan, dan menggunakan payet menjuntai, pengerjaan rumit dan eksklusif. Next, metode penciptaan, eksplorasi dan perancangan. Eksplorasi, observasi. Saya menggunakan observasi tugas nirmana trimata semester 2, yaitu susunan triplek berlapis.
yang studi pustaka jurnal tentang busana kontemporer. Perancangannya memakai tren tekstil geometri, yaitu manipulasi permukaan, lipatan, efek cahaya dan bayangan yang mirip dengan busana yang saya ciptakan. Yaitu ada maupun juga menampilkan ide visual, itu juga struktur mewah. Di sini ada nirmananya, ada tugas nirmana tersebut. Yaitu di sini ada tinjauan karyanya, di sini ada teknik layering yang akan saya gunain, ada payet, ada bahan saya memakai soket, ada bahan katun dan warna api abu-abu dan putih. Next, sketsa alternatif dan desain terpilih. Sketsa alternatifnya yang saya buat ada 3, ready to wear, deluxe, dan haute couture. Next, nah di sini desain terpilih. Pada busana ready to wear, saya menggunakan baju dan teknik layering nirmana itu pada lengan ini, menggunakan soket ini dan memakai celana yang ada soketnya di sisi dekat pinggang segitiga. Lanjut pada ready to wear sebelah, saya menggunakan selempang blazer yang ada payet-payetnya di teknik ini sebagai selempang, dan teknik layering di sini sehingga nampak dan lebih fokus di sini di selempang. Celananya ada ikat pinggang, lalu ada kain yang menjuntai, lalu di samping sini ada juga teknik layering dan ada payet-payet yang juntai di bawahnya. Lalu lanjut ke haute couture yang saya terapkan teknik layeringnya itu bukan full celananya, tapi beberapa bagian yang lumayan banyak teknik layeringnya sehingga nampak rumit untuk dikatain haute couture. Dan di pada lengan juga ada teknik layering 2 bagian di lengan atas sama lengan bawah, di kanan kiri juga, dan ada teknik payet yang juntai di bagian depan. Next, perwujudan alat dan bahan. Alat utama yang saya gunakan untuk menciptakan karya tersebut ada mesin jahit dan obras, gunting kain dan gunting kertas, menukin, setrika, penjajal, jarum mengikuti jahit, jarum jahit, jarum sulam, dan jarum payet, dan alat-alat yang diperlukan nantinya. Itu ada bahan utama, yaitu saya menggunakan kain kasar dan halus, menggunakan benang, menggunakan resleting, menggunakan kancing, dan payet dan selebihnya. Next, teknik yang digunakan yaitu ada teknik jahit, yaitu jelujur, jahit luar, lurus mesin, ada kampu yang itu kampu terbuka dan kampu balik, ada teknik kelim, ada teknik dekoratif seperti sulam payet, ada teknik konstruksi yaitu visilin atau kain keras, dan teknik utamanya yaitu teknik layering yang penumpukan material. Next, konsep penyajian karya. Bentuk yaitu fashion show di indoor, yaitu di panggung gedung Khourijah Adam atau bisa disebut GP bagian dalamnya. Ada background, itu saya memakai letter I besar yang bermulai masuk dari kanan itu ke tengah, itu lalu dia ke depan, itu mengelilingi huruf I ini, lalu balik lagi ke atas, lalu keluar di sebelah kiri. Lalu ada bangku penontonnya di sini yang berada di atas kursi merah itu. Tempatnya di gedung Khourijah Adam, isi paling panjang.
panggungnya bentuk I, musiknya saya menggunakan musik divertimento in F major yang sesuai dengan karya yang saya bikin, yang akan saya bikin. Lalu modalnya 3 orang mahasiswa isi tanah panjang yang dengan kriteria tinggi badan 120 cm, berat badan 63 hingga 65 kg. Publikasi saya akan menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Next. Oke, sekian sampai di sini saja. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian untuk karya saya. Saya akan menerima kritik dan saran dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.